Presiden Prabowo Subianto hadiri apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian. Wamenaker terima audiensi Serikat Pensiunan PT Pelni. Jembatan antar dua desa ambruk, akibatnya akses warga terputus. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir menemani waktu Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dengan informasi seputar dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki informasi terkait dengan kegiatan dari Kabinet Merah Putih yang akan kami hantarkan. Benar, selain itu kita juga informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa dan juga olahraga dari penjuru dunia yang nanti akan kita sampaikan di Menyapa Malam Sport. Bersama saya Dewi Madik. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Kita awali informasi Menyapa Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Polri untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat. Dan hal tersebut disampaikan dalam pidatonya memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam gelar acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada kepolisian atas kinerja selama ini, serta mengingatkan kepada kepolisian agar berperan penting bagi keamanan negara dan senantiasa mencegah kebocoran keuangan negara, penyelundupan, korupsi, dan peredaran narkoba. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga turut menyapa para alumni Akademi Kepolisian dan menyinggung penyeleksian anggota kabinet dalam melakukan kepemimpinan. Ini saya sapa para alumni Akademi Kepolisian. Tapi dalam saya menseleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat adalah hati merah putihnya, bukan latar belakangnya. Jadi ilmu pemimpin itu pilihlah orang-orang terbaik di sekelilingmu, baru tugasmu akan sukses, biasanya begitu. Presiden Prabowo pun menekankan harapannya agar kepolisian selalu membela bangsa dan negara dengan segala kekuatan dan daya upaya yang dimiliki dengan tetap menjunjung profesionalisme dalam bertugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah bersama Akademi Kepolisian dalam gelar apel Kasatwil Polri 2024. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk senantiasa berhemat dan juga efisiensi dalam mengelola anggaran institusi mereka. Dalam gelar acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk senantiasa berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusi mereka. Tak hanya menyampaikan pesan ke jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala Negara juga mengimbau kepolisian mengurangi acara-acara yang bersifat seremoni, termasuk peringatan hari ulang tahun. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tegaskan sebaiknya perayaan ulang tahun di kepolisian dirayakan secara sederhana dan menghindari pemborosan, misalnya dengan tumpengan di markas. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo pun menekankan harapannya agar kepolisian selalu menjunjung profesionalisme dalam bertugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik. Dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo tiba dalam gelar acara apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024. Saat memimpin apel, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan baik. Dalam hal yang sama, Presiden mengatakan keamanan dan ketertiban yang terjaga di suatu negara dapat menunjang stabilitas dan iklim bisnis yang akan berdampak untuk keberlangsungan bersama.
Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan bangsa dan rakyat sangat memerlukan kehadiran dan peran polisi. Apel kesatuan wilayah ini dihadiri oleh 571 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, dan Kapolres. Tema yang diusung pada apel kali ini adalah Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran di kawasan pemukiman padat di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran ini membagikan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan dan juga sandang kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Kebakaran di kawasan penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang 10 Desember 2024 menghanguskan sekitar 200 rumah yang terdiri dari 1.800 jiwa dari 600 kakak dan 7 rukun tetangga di Jalan Kemayoran Gempol RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terlihat dari pantauan udara, ratusan rumah semi permanen itu sudah nyaris rata dengan tanah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melihat langsung kondisi warga yang terdampak meminta aparat menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk evaluasi terhadap standar keamanan rumah tangga. Wapres juga menginstruksikan agar korban mendapat tempat pengungsian yang layak, terutama untuk anak-anak dan juga lansia. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran membagikan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan dan sandang kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Gibran juga membagikan alat mandi, perlengkapan sekolah, dan mainan kepada warga terdampak. Selayaknya kunjungan daerah yang rutin ia lakukan, Gibran tak ketinggalan membagikan susu kemasan kepada anak-anak korban kebakaran. Gibran menyempatkan untuk berdialog dengan sejumlah warga yang mengungsi di posko. Salah seorang warga meminta agar urusan administrasi seperti surat-surat penting dapat dibantu, sebab benda-benda tersebut hangus terbakar bersama dengan bangunan rumahnya. Usai mengunjungi posko pengungsian, Gibran yang didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin beserta pejabat daerah setempat berjalan menuju tempat kejadian peristiwa kebakaran. Sejumlah warga mengajak Gibran untuk bersuah foto hingga berinteraksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto menilai revitalisasi Pasar Akik Medan merupakan contoh yang baik dalam penataan pasar di Kota Medan, Sumatera Utara. Tinjauan Wamendagri Bima Arya ke pasar di Medan juga untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur terpilih, Bobi Nasution meninjau pasar Akik di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan stabilitas harga pangan terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Dari tinjauan tersebut, Bima Arya mengatakan, harga bahan pangan di pasar Akik masih tergolong stabil. Ia juga mengaku senang revitalisasi yang dilakukan Pemko Medan pada pasar tersebut berdampak langsung kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya juga memonitor hasil revitalisasi pasar Akik yang sebelumnya kurang terawat. Menurutnya, revitalisasi pasar tradisional penting dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam berbelanja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun mendatang. Airlangga juga menekankan pentingnya memperkuat fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan peningkatan konektivitas infrastruktur, terutama dengan daerah-daerah penghasil produk utama. Airlangga menjelaskan bahwa pelabuhan, kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan infrastruktur strategis lainnya dirancang agar saling terhubung, meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional. Optimisme dan dukungan media ini menjadi penting karena dari berbagai prioritas Bapak Presiden melalui Asta Cita, kita lihat bahwa secara singkat ketahanan energi, ketahanan pangan itu menjadi program utama ditambah makanan bergizi. Dan ini sudah menjadi global agenda dan dirasa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat. Dan ini merupakan investasi, sekali lagi investasi sumber daya manusia ke depan. Di sektor pariwisata, pemerintah telah menurunkan tarif tiket domestik sebesar 10% dan merencanakan penerbangan langsung ke destinasi utama seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan Bangka Belitung.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, pemerintah berkomitmen terhadap transisi energi dengan meningkatkan program B35 menjadi B40 pada tahun depan, serta mengembangkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Erlangga menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk media, untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menolak penangguhan penahanan yang diajukan oleh Ria Agustina yang merupakan tersangka sekaligus pemilik klinik kecantikan Ria Beauty. Dan Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Syarifah ini mengatakan penolakan tersebut didasarkan sejumlah pertimbangan penyidik. Pemilik klinik kecantikan Ria Beauty, Ria Agustina, berhasil ditangkap Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kasus praktik dermaloler yang tidak memenuhi standar. Ria bersama inisial DN kini telah ditetapkan tersangka dengan dikenakan pasal ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar. Dalam kasus ini, Ria melalui kuasa hukumnya telah mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya. Namun, penangguhan tersebut ditolak dengan didasarkan sejumlah pertimbangan oleh penyidik. Ya, memang ada pengajuan penangguhan penahanan, tapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dari kami sebagai penyidik ya, karena ini kasusnya juga baru dan harus banyak pendalaman dan akan bolak-balik, mengingat juga dia juga tempat tinggalnya di Malang ya. Untuk sementara saya belum bisa HCC dan itu juga menjadi saran saya juga buat pimpinan. Untuk saat ini masih ditahan di rutan Polda Metro? Iya, pasti. Kalau ahli kita sudah, dari awal kita udah langsung koordinasi dengan ahli. Terus untuk tambahan saksi lainnya kita akan pendalaman lagi. Karena memang penguatan itu perlu dari BP POM, dari Dinas Kesehatan, dari mungkin dari ya tadi yang kayak kalian bilang dari pihak salonnya nanti admin atau ya di lokasi sana lah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. PT Hutama Karya telah membuka 4 ruas tol fungsional di Jalan Tol Trans Sumatera sejak tanggal 21 Desember 2024 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ruas-ruas tol yang telah dibuka yaitu Sigli Banda Aceh, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, Binjai Langsa, dan Pekanbaru Padang. Diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan hingga beberapa jam. Pembukaan ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Sumatera dan mendukung kelancaran arus lalu lintas terutama selama periode liburan akhir tahun. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan agenda kunjungan kerja ke Pangandaran untuk reintroduksi banteng Jawa. Dan Menhub membuka langsung acara dan reintroduksi banteng Jawa, 2 pasang atau 4 ekor banteng yang reintroduksi di Padang Rumput Cikamal TWA Cagar Alam, Pananjung. 4 banteng Jawa itu berasal dari Taman Safari Indonesia Bogor, Prigen, dan Bali. Selain banteng, ada sejumlah satwa yang akan reintroduksi, yaitu 2 elang brontok dan 2 landak Jawa. Raja mengatakan, reintroduksi atau pelepas liaran secara sengaja di daerah asli 4 banteng Jawa. Jadi, secara historis di Jawa terdapat populasi banteng, terutama di Pangandaran. Ia mengatakan, Kemenhub bekerja sama dengan berbagai pihak dalam reintroduksi banteng Jawa. Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Setiawan Putjamoko, menambahkan kegiatan ini merupakan wujud nyata Kemenhub dalam kelestarian hayati, khususnya satwa yang memiliki nama latin Bos javanicus itu. Terlebih, banteng Jawa adalah satwa yang masuk kategori dilindungi. Ia berharap banteng Jawa ini mendapatkan rumah aman dan nyaman seperti pada tahun 1979 yang lalu. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perawatan kawasan banteng cagar alam di Blok Cikamal, pembangunan kandang banteng, dan penanaman rumput. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Pangan apresiasi Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menerima audiensi Serikat Pensiunan PT Pelni. Dalam audiensi tersebut, teman-teman serikat menyampaikan aspirasi dan diskusi terkait kebijakan pensiun perusahaan. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @Immanuel_Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menerima audiensi Serikat Pensiunan PT Pelni pada Selasa 10 Desember 2024. Teman-teman serikat menyampaikan aspirasi dan diskusi terkait kebijakan pensiunan perusahaan. Dalam kesempatan itu, teman-teman serikat juga menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah keluh kesah disampaikan, diantaranya terkait banyak dari mereka ketika pensiun belum mendapatkan haknya. Mereka berkeluh kesah tentang problem mereka dari gaji yang 400.000 selama 30 tahun, kemudian ada problem-problem yang lain, dan ini kalau dari regulasi yang ada itu melanggar ketentuan khususnya pengupahan. Jadi saya rasa Pelni sebagai BUMN jangan merusak citra Pelni itu sendiri sebagai badan usaha milik negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menegaskan Kemenpora terbuka dan siap berdiskusi soal Kemenpora nomor 14 tahun 2024. Sebelumnya pihak-pihak tertentu menilai Permenpora ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam kepengurusan olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat membuka sosialisasi Permenpora nomor 14 tahun 2024 tentang pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi di Jakarta pada Senin 9 Desember 2024. Dalam sambutannya, Wamenpora mengungkapkan kegiatan ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan sinergitas dan pemahaman bersama terhadap kebijakan yang telah dirumuskan
dilakukan oleh Kemenpora RI. Wamenpora juga menegaskan bahwa Kemenpora terbuka dan siap berdiskusi terkait Permenpora tersebut. Hal ini karena Permenpora nomor 14 tahun 2024 tersebut mendapat tanggapan beragam dari pegiat olahraga khususnya induk organisasi cabang olahraga. Pihak-pihak tertentu menilai Permenpora ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam kepengurusan olahraga. Merespon hal tersebut, Wamenpora Taufik menegaskan tidak ada keinginan pemerintah untuk melakukan intervensi. Permenpora tersebut hanya bertujuan untuk pengelolaan olahraga yang lebih rapi dan lebih maksimal. Kegiatan ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan sinergitas dan pemahaman bersama terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kita semua, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten dan kota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada isi dari peraturan itu sendiri, melainkan pada kerjasama dan komitmen semua pihak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penerapan program makan bergizi gratis ataupun dalam rangka menuju swasembada pangan. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @zul.hasan, nampak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Zulhas mengapresiasi terselenggaranya IMFBF 2024 karena hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penerapan program makan bergizi gratis ataupun dalam rangka menuju swasembada pangan. Menko Pangan juga menyatakan optimisme pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional yang memiliki peran kunci dalam pencapaian target swasembada pangan. Saya sungguh apresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri KKP karena sektor kelautan ini akan sangat menentukan swasembada pangan kita apa tidak, itu di tangan beliau ini. Oleh karena itu saya apresiasi ada agenda pagi ini dan tentu pada akhirnya semuanya nanti swasembada pangan itu tujuan akhirnya memenuhi gizi rakyat kita melalui makan bergizi gratis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mendukung misi Astacita pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dan hal ini disampaikan Kapolri saat membuka apel Kesatwil ataupun Kasatwil Polri 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam apel Kasatwil Polri 2024 yang berlangsung di Akademi Kepolisian Semarang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri akan mengerahkan segala sumber daya untuk mendukung penuh misi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Listio mengungkapkan bahwa bagian tersebut adalah upaya dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Listio menyebutkan Polri juga terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, hal ini merupakan upaya untuk menjawab dinamika tantangan yang semakin kompleks dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif, agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo Muhammad Syafi'i mengajak sesama anak bangsa untuk berkolaborasi mewujudkan Indonesia Berkah 2045. Wamenak pun turut memberi contoh bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo ini mau berkolaborasi demi kemajuan bangsa. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi'i, bersepakat menghadiri acara silaturahim anak bangsa Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia di Gedung DPD RI Jakarta. Wamenak Romo pun disambut baik oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Lindrung, yang juga menyampaikan bahwa perlunya saling bersinergi dan berkontribusi, serta berkolaborasi sesama anak bangsa demi mewujudkan Indonesia Berkah 2045. Dalam forum tersebut, Wamenak menyampaikan pesan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia Berkah 2045, harus saling berkolaborasi antar sesama anak bangsa, dan mencontoh Presiden Prabowo Subianto yang mau berkolaborasi dengan Jokowi demi memajukan bangsa. Dari Jakarta,
tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono memberikan penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Award. STBM Award sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komunitas yang berhasil membangun perbaikan sanitasi kesehatan di lingkungannya. Pada Selasa 10 Desember 2024, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono memberikan penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Awards. STBM Awards sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komunitas yang berhasil mengembangkan perbaikan sanitasi kesehatan di lingkungannya, dengan titik berat pemberdayaan masyarakat sebagai pengelola kesehatan dan keberhasilan. Penghargaan ini juga sebagai dukungan dari komitmen Kemenkes RI dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan yang selaras dengan RPJMN dan SDGs 2030. Acara ini adalah acara pemberian penghargaan terhadap entitas di Nusantara yang berhasil mengembangkan perbaikan sanitasi kesehatan. Kita tahu bahwa sanitasi kesehatan merupakan hal yang penting, apalagi sanitasi kesehatan yang dilakukan pada hari ini adalah memberdayakan masyarakat untuk ikut serta di dalam pengelolaan kesehatan dan kebersihan di dalam ini. Kegiatan ini diharapkan bisa berjalan terus-menerus serta lebih menyehatkan masyarakat Indonesia dengan perbaikan sanitasi yang berbasis pada masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi jalur lintas selatan Malang putus akibat longsor. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga,
dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi dengan seputar peristiwa hujan dengan intensitas sedang mengakibatkan jalur lingkar selatan di Malang longsor. Dan longsor tersebut memutus jalan provinsi sepanjang 50 meter dan menyebabkan jalan tersebut tidak dapat dilalui pengendara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Malang Selatan pada Selasa hingga Rabu mengakibatkan bencana longsor yang cukup parah. Akibatnya jalur lintas di Dusun Pangguwaru, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang putus total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Longsor yang terjadi di area Kelok 9 ini menyebabkan sebagian besar badan jalan amblas. Kondisi jalan yang rusak diperparah dengan kondisi tanah di lokasi yang masih terus bergerak membuat jalur tersebut sangat berbahaya untuk dilalui. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengungkapkan bahwa hujan dengan intensitas sedang yang berlangsung cukup lama menyebabkan tanah tidak mampu menahan beban air sehingga terjadi longsor. Ruas jalan lintas selatan Kelok 9 mengalami kerusakan parah dengan retakan, longsor, dan putus sepanjang kurang lebih 50 meter. Terangnya, mengingat kondisi jalan yang sangat membahayakan, jalur tersebut terpaksa ditutup total untuk proses perbaikan. Pihak berwenang telah memasang tanda peringatan di lokasi kejadian untuk mengimbau pengguna jalan agar mencari jalur alternatif. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang akan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait untuk segera dilakukan perbaikan. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan Bogor mengakibatkan jembatan penghubung antar dua desa di Cigombong ambruk. Kondisi ini menyebabkan akses warga terganggu karena tidak bisa dilalui. Lumpuhnya jalan penghubung tersebut membuat warga di dua desa di Kecamatan Cigombong ini harus rela berjalan 4 km untuk memutar arah setiap melakukan aktivitasnya. Jembatan penghubung Desa Cigombong dengan Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ambruk tergerus longsor hingga menyebabkan jembatan mengalami putus pada Kamis petang. Jembatan yang memiliki panjang 10 meter dengan lebar 3 meter merupakan akses utama warga untuk beraktivitas. Akibat ambruknya jembatan tersebut, terpaksa warga harus memutar arah sejauh 4 km. Kemarin sore menjelang mau maghrib. Cuaca sendiri kondisi hujan apa gimana, Pak? Ada hujan kecil. Pas kejadian ini nggak ada yang lewat, nggak ada yang melintas? Nggak ada, yang lewat nggak ada. Cuma ada orang di ujung luar. Maksudnya? Iya, di ujung lagi diem aja di ujung. Oh, ada yang bolong. Jembatan? Iya, jembatannya di pinggirnya ada yang bolong. Oh. Pinggirannya itu mau dipelur lah gitu. Terus? Pas kebetulan udah langsung jatuh aja itunya jembatannya. Pasca kejadian itu, warga pun melaporkan kejadian ini ke pemerintah setempat dan instansi terkait untuk melakukan penanganan ambruknya jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Cigombong. Usai ambruknya jembatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor memasang terpal untuk menutupi terbingan tanah yang tergerus aliran sungai. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi berikut ini, tambang emas ilegal yang berada di kawasan Pegunungan Cihideng, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditertibkan petugas gabungan. Sejumlah barang bukti seperti alat penambangan milik para penambang diamankan. Selain itu, bedeng yang menjadi tempat tinggal para penambang ilegal ini dihancurkan petugas. Puluhan lubang tambang emas ilegal yang berada di kawasan perhutani ditertibkan dan ditutup petugas gabungan Forum Pimpinan Tingkat Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Tambang emas ilegal yang berada di lokasi tanah milik perhutani yang berada di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Karena selain tanpa izin penambangan, para penambang emas ini membahayakan jiwa serta melanggar aturan. Tambang emas ilegal yang diduga sudah beroperasi hingga berbulan-bulan ini dikelola oleh warga sekitar. Setiap melakukan penambangan, para warga menggunakan alat seadanya dan dapat membahayakan nyawa. Secara bersama-sama melaksanakan upaya-upaya penertiban, kita membantu dari Asper Kehutanan ya, karena memang situasi saat ini curah hujan cukup deras sehingga tadi upaya yang disampaikan itu mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi. Tentunya langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi Pak Asper dengan peringatan, peneguran, somasi dan lain sebagainya, nanti tinggal kita koordinasi untuk bila mana ada kelanjutannya kita akan lakukan upaya-upaya penyidikan dan penyelidikan. Terima kasih. Penertiban yang dilakukan petugas ini menyisir area Pegunungan Cihideng, Kabupaten Bogor, dan ditemukan puluhan bedeng yang menjadi tempat tinggal para penambang, serta sejumlah lubang tempat tambang emas ilegal. Penanggulangan penambang liar, ini kebetulan kami beserta Porkopijam, ada Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan dari Pol PP secara bersama-sama satu visi mengadakan kegiatan ini secara kolaborasi
Kebetulan lokasi ini berada dalam kawasan hutan negara yang dikelola BKPH Jasingalululiang. Secara administratif berada di wilayah administratif Kecamatan Cigudeg, sehingga kami melibatkan semua unsur yang ada di Kecamatan Cigudeg. Untuk memberikan efek jerak kepada warga yang melakukan penambangan, sejumlah alat penambangan milik warga diamankan petugas. Selain itu, tempat bedeng para penampung pun dihancurkan. Dari lokasi penambang tersebut, petugas mengamankan barang bukti genset, martil, serta sejumlah alat penambangan. Selain itu, 5 orang penambang pun diminta keterangan dan dikirim ke Mako Polsek Cigudeg. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Sukabumi menyebabkan tanah longsor yang memutus akses jalan menuju Surade dan Jampang Kulon. Tanah longsor tersebut menyebabkan aktivitas warga dan pendistribusian logistik korban bencana terganggu. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Rabu sore kemarin menyebabkan bencana tanah longsor dan pohon tumbang yang memutus akses jalan menuju Surade dan Jampang Kulon. Bencana tersebut juga membuat kegiatan distribusi logistik dan aktivitas warga terganggu. Warga berharap perbaikan segera dilakukan oleh pihak terkait untuk memulihkan mobilitas dan pendistribusian logistik di daerah terdampak bencana. Dari Kabupaten Sukabumi, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Orang tua korban yang menduga bayinya tertukar, salah satunya di Rumah Sakit Kawasan Jakarta Pusat, pagi tadi mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta KPAI mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran. Muhammad Rauf dan Feni, pasangan muda yang masih dalam kondisi berduka ini, pagi tadi mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, setelah video curhatannya viral di media sosial. Dengan membawa sejumlah berkas sebagai bukti, keduanya kemudian mendaftarkan aduan. Pasangan muda warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang baru saja dilahirkan pada 16 September 2024 lalu telah tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul ketika pihak rumah sakit tidak menunjukkan bayinya kepada sang ibu. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kelengkapan anggota tubuh serta jenis kelaminnya. Perbedaan lain menurut Rauf adanya tai lalat pada wajah bayi yang meninggal. Sementara bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tai lalat. Dan ironisnya, bayi yang diduga tertukar tersebut justru dikabarkan pihak rumah sakit telah meninggal dunia dan kini telah dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rauf serta istri saya Feni. Dengan ini ingin membuat klarifikasi terkait video yang sebelumnya setelah saya buat bahwa hari ini tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan mediasi dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang dimana saya dan istri akan difasilitasi untuk melakukan tes DNA dan dibiayai Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya mohon maaf atas kenyamanan yang telah ditimbulkan. Video ini saya buat tanpa ada paksaan dari manapun. Pihak rumah sakit juga telah mendatangi Rauf di tempat kerjanya untuk menempuh jalan kekeluargaan, serta bersedia mengawal pemeriksaan dugaan bayi tertukar, termasuk menanggung biaya tes DNA. Meski semula Rauf bersedia menempuh jalur tersebut, namun kini dirinya dan sang istri tetap ingin mencari keadilan, dengan alasan merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Kronologinya seperti ini, pada tanggal 15 September saya mendapatkan rujukan dari klinik tempat saya bekerja, tempat saya kontrol. Lalu saya dibuatin rujukan dari dokter SPOW-nya untuk Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Lalu saya di sana dilakukan tindakan kayak administrasi seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Terus ya setelah mengurus administrasi saya meminta dokternya untuk berupaya untuk melakukan induksi induksi buat lahir normal. Tapi teman dokternya nggak diizinkan dan dilakukan operasi pada tanggal 16 September 2024. Dan di operasi tanggal 16 itu Pak, jam 8:09. Tahu tertukarnya itu gimana Pak? Itu tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu Pak. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Pas diajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengannya lengkap ini. Enggak dikasih lihat Pak. Oh itu ditutup semua Pak gitu kelaminnya? Bedungnya full. Di kelamin pun nggak dikasih tahu. Oh dari tumbuh badannya nggak dikasih tahu semua? Nggak dikasih tahu. Oh. Untuk anak sendiri perempuan? Saya tidak tahu Pak, soalnya saya baca melihat dari laki-laki perempuannya itu kan dari keterangan lahirnya Pak. Saya nggak dikasih tahu anak saya laki-laki perempuan. Ini gimana Bu rasanya Bu? Ya, sedih Pak, sedih banget perempuan gitu ya. Setiap hari nangis. Ya kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngelihat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Jadi dari tai lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada.
Tapi sempat dikasih ke ibu nggak? Menyusui gitu? Enggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir keluar dari perut saya nggak sama sekali nggak diiniin. Waktu itu aja ada perawat atau bidan ya yang suka nyantut itu ya Pak. Apa namanya, dia nanya berat badan ke saya, berat badan anaknya berapa, tapi terus kata saya nggak tahu. Terus emang bunda ibunya nggak dikasih lihat? Saya nggak saya kasih lihat. Terus kata susternya apa jawabannya? Yang katanya cowok itu langsung keluar gitu Pak. Oh, nggak ada tanggapan apa-apa. Bu sedih nggak Bu? Ini buah hati Ibu, ini yang anak pertama Ibu. Ya harapannya pengen anak saya kembali pelukan saya, walaupun ada sama orang tolong kembalikan gitu. Keduanya berharap KPAI dapat mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran dugaan tertukarnya bayi. Perlu diketahui, peristiwa ini berawal dari Feni mengalami kontraksi pada 15 September di klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Keesokan harinya, ia dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akibat mengalami pecah air ketuban sehingga dilakukan tindakan medis. Setelah menjalani operasi sesar, pihak keluarga dilarang untuk melihat buah hatinya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Namun, tidak sampai 2 hari, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa bayinya sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah angkutan umum Jaklingko yang terbakar pada Rabu malam kemarin. 2 mobil pemadam kebakaran dan juga 8 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Penyebab kebakaran ini masih diselidiki oleh pihak terkait. Sebuah angkot Jaklingko dilaporkan ludes terbakar di Jalan Pangeran Jayakarta dekat Stasiun Jayakarta, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Petugas keamanan Stasiun Jayakarta sempat berupaya membantu memadamkan api sebelum tim damkar tiba di lokasi. Namun, kobaran api yang begitu cepat menghanguskan angkot tersebut. Petugas damkar berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.11 WIB. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 8 personel dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti kerugian materi akibat kebakaran angkot tersebut. Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran angkot tersebut. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi aksi begal viral di media sosial. Kali ini pembegalan terjadi di Kota Bandung pada Senin malam 9 Desember 2024. Aksi begal ini dilakukan oleh 2 orang pengendara motor sambil berteriak menyuruh pengemudi mobil berhenti. Dalam video hasil rekaman korban, terlihat 2 orang pelaku berusaha menghentikan laju mobil dengan cara menggedor-gedor kaca mobil dan berteriak kepada korban. Dari penjelasan korban, mereka tidak ada menabrak ataupun menyenggol pelaku. Tindakan ini murni aksi begal. Terlihat juga pelaku mengeluarkan sajam sambil menggebrak mobil sehingga terlihat banyak baret di bodi mobil. Pengemudi mobil sangat ketakutan saat itu sehingga dia terus mempercepat laju mobilnya dan tidak berhenti. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita ditemukan meninggal dunia akibat tertabrak kereta di stasiun Tambun pagi tadi. Korban diduga bunuh diri dengan melompat ke arah kereta yang melintas sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di stasiun Tambun Kamis pagi. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat saat kereta sedang melintas di jalur tersebut. Dugaan sementara, korban melakukan aksi bunuh diri dengan melompat ke arah kereta yang datang. Hingga kini, identitas korban yang masih belum diketahui. Dan petugas sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian. Petugas stasiun bersama tim evakuasi telah mengevakuasi jenazah korban pada pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak berwenang untuk memastikan motif di balik kejadian tersebut. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Sebuah truk gagal menanjak di Cikalong, Kulon dan menabrak 2 sepeda motor serta 1 mobil. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang mengalami luka dan para korban telah mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Cikalong, Kulon pada Senin 9 Desember 2024. Peristiwa ini melibatkan sebuah truk tronton yang gagal menanjak. Akibatnya, truk tersebut menabrak beberapa kendaraan lain yang berada di belakangnya, termasuk 2 sepeda motor dan 1 mobil. Dalam insiden ini, 2 orang menjadi korban, yakni seorang guru dan seorang pelajar. Guru mengalami luka robek pada kaki kirinya, sedangkan pelajar mengalami patah tulang pada tangan. Keduanya telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Cikalong, Kulon, kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan oleh Iskandar melaju dari arah Cinangsi menuju Kecamatan Mande. Ketika melewati tanjakan, truk kehabisan tenaga dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Akibatnya, truk mundur dan menabrak kendaraan-kendaraan yang berada di belakangnya. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dio Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.